Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Fadilah. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang nuklir. Nuklir berarti bagian atau yang berhubungan dengan inti atom, yang mana ketika dua partikel nuklir bertubrukan dapat disebut sebagai reaksi nuklir. Nuklir layaknya pedang bermata dua yang mana bila digunakan dengan benar akan menjadi energi yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Tapi bila digunakan dengan salah bisa mengakhiri hidup manusia. Akan tetapi lagi, dengan semakin berkembangnya teknologi di masa sekarang, nuklir lebih banyak dimanfaatkan sisi baiknya. Salah satunya di bidang PLTN, iradiasi pangan, medis, sumber daya alternatif, sampai ke industri. Dan sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan nuklir di bidang industri, yang mana bila diketahui bahwa iradiasi pangan dan medis itu juga merupakan bagian dari industri, dan itu yang akan kita bahas sekarang. Oke, mari kita mulai. Nomor 1, nuklir dapat digunakan sebagai pelacak, yang mana di sini yang digunakan adalah radioisotop. Sebagai contoh, radioisotop digunakan untuk pendeteksi kebocoran. Di sini kita ambil sampel bahwa ketika ada pipa bawah tanah yang mana jika dideteksi dengan cara manual itu akan sangat sulit untuk dilakukan, sehingga jika menggunakan metode radiasi, radioisotop dapat diinjeksikan ke dalam aliran pipa, lalu dari sumber kebocoran akan menghasilkan sinyal radiasi yang akan ditangkap oleh alat Geiger-Müller. Lalu, dapat juga digunakan sebagai pipeline interface, yang mana memonitoring minyak yang dialirkan pada satu pipa dengan radiasi hasil dari menginjeksikan radioisotop ke dalam minyak. Sebagai gambaran, ada banyak minyak yang dialirkan pada satu pipa untuk disalurkan kepada tangki-tangki yang berbeda. Nah, bagaimana cara untuk memonitoringnya, yaitu dengan cara pipeline interface tadi, yaitu dengan menyuntikkan radioisotop ke dalam minyak-minyak tersebut sehingga minyak-minyak tersebut dapat dimonitori. Lalu digunakan juga sebagai flow pattern atau pola aliran. Radioisotop tracer dapat dilarutkan ke dalam medium, kemudian dapat digunakan untuk mengamati pola aliran dari suatu aktivitas. Seperti aliran dari suatu perairan, aliran udara untuk mendeteksi penyebab polusi udara, aliran pelumas dalam mesin, dan aliran dari campuran polutan dalam air. Lalu digunakan juga sebagai tracer dilution atau pelacak pengenceran, yang mana dengan mengukur jumlah radioisotop yang terlarut dalam suatu fluida yang tidak diketahui volumenya, dengan metode ini maka volumenya dapat diketahui. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui jumlah darah dalam tubuh, jumlah besi yang meleleh dalam pemurnian biji besi hasil penambangan, dan menentukan hasil katalis atau menentukan jumlah katalis dalam reaksi kimia. Juga digunakan sebagai wear analysis atau penganalisa komponen. Radioisotop dapat digunakan untuk mendeteksi konsentrasi bahan radioaktif pada suatu bahan yang digunakan pada suatu komponen, dan nantinya dapat dianalisis keadaan komponen tersebut. Sebagai contoh, pada piston ring, penambahan bahan radioaktif nantinya dapat dideteksi konsentrasi bahan radioaktif pada cairan pelumas, hingga nanti bahwa keadaan komponen dapat dianalisa secara penuh. Yang kedua, digunakan juga sebagai material mengubah radiasi, yang mana ketika radiasi atau ketika material dapat mengubah suatu radiasi tersebut. Sebagai contoh, radiograf dengan menggunakan radioisotop untuk menghasilkan foto sinar X. Sinar gamma oleh radioisotop memungkinkan untuk membuat mesin sinar X portable dengan kualitas foto yang cukup baik. Di sini radiasi ditembakkan kepada suatu material sehingga material tersebut akan mengubah radiasi tersebut menjadi sebuah foto dan dapat menghasilkan foto sinar X yang digunakan sebagai mesin sinar X portable. Dan ini adalah contoh dari
atau gambaran dari foto hasil sinar X menggunakan radiasi. Thickness gauging atau pengukur ketebalan. Dengan menembakkan radiasi kepada suatu material yang diteruskan pada detektor, sinyal radiasi yang terpengaruh oleh material tersebut dapat dijadikan data ketebalan material tersebut. Yang mana di sini ketika sinyal radiasi ditembakkan kepada suatu material diteruskan kepada detektor, dan detektor akan mengirimkan sinyal kepada komputer, maka sinyal tersebut akan menjadi data dari ketebalan material tersebut. Lalu ada density gauging atau mengukur massa jenis dengan menggunakan cara yang sama dengan pengukuran ketebalan, yaitu dengan menembakkan radiasi pada suatu material, maka peningkatan densitas atau massa jenis mempengaruhi intensitas radiasi, dan detektor akan membaca sinyal tersebut dan diubah menjadi data. Sebenarnya yang membaca sinyal tersebut adalah komputer ya. Detektor itu mendeteksi densitasnya dan mengirimkan sinyal kepada komputer. Lalu ada level gauging, pengukur tingkat. Bahan radioaktif dengan pelampung ditempatkan di dalam tangki untuk mengukur tingkat cairan yang ada, yang nantinya dapat diketahui tingkat cairan dengan mengecek keadaan radioaktifnya. Sebagai contoh, ketika ada sebuah sebuah sinar radiasi yang ditembakkan kepada sebuah tangki yang berisi air. Di sini airnya ada setengah atau 50%. Dan juga sinar radiasi tersebut bisa digunakan sebagai detektor, yang mana ketika perubahan kepadatan uap mempengaruhi indikasi level. Tapi proses perubahan kepadatan medium tidak berpengaruh pada indikasi level, atau akan terjadi penyerapan penuh, yang mana dapat dideteksi bahwa ketika terjadi penyerapan penuh, bahwa di sana terdapat air dalam tangki tersebut. Lalu ada oil well logging. Radioisotop digunakan juga untuk eksplorasi minyak dengan penurunan probe atau dengan menurunkan probe berisi sinar gamma atau neutron ke bawah sumur yang diteliti dengan mengikuti karakteristik radiasi yang terhambur kembali. Dapat ditentukan tipe batuan di sekitar probe, yang mana sifat fisik dicatat secara kontinu sebagai fungsi kedalaman saat perkakas ditarik keluar dari sumur. Lalu digunakan juga sebagai smoke detector atau pendeteksi asap, di mana ketika dua plat logam diletakkan pada jarak beberapa sentimeter dengan memberi beda potensial antara kedua plat, pasangan ion elektron akan dihasilkan di udara. Partikel alfa akan menghasilkan arus yang stabil, dan dengan adanya asap akan mengurangi proses ionisasi dan menyebabkan arus berkurang. Maka ketika keadaan itu terjadi, smoke detector akan aktif. Masuk ke poin ketiga, yang mana radiasi nuklir dapat digunakan ketika radiasi mengubah material, yaitu ketika radiasi ditembakkan kepada suatu material, lalu ionisasi atau perubahan elektron ikatnya akan menyebabkan perubahan sifat pada material tersebut, mau itu fisik ataupun kimianya. Contohnya seperti pengawetan pangan. Pengawetan pangan menjadi sebuah potensi yang besar ya. Dan salah satu contohnya adalah penggunaannya pada makanan astronot, juga pada iradiasi produk makanan kaleng, iradiasi umbi-umbian, iradiasi biji-bijian. Pengawetan pangan ini menjadi hal yang cukup lumrah dilakukan pada saat ini. Lalu ada juga sterilisasi. Radiasi gamma dapat digunakan untuk melakukan sterilisasi, seperti untuk mensterilisasikan peralatan medis. Radiasi dari isotop akan membunuh organisme yang mencemari produk di semua lokasi produk yang melewati ruang radiasi dengan sistem konveyor. Dan terakhir, ada kendali populasi serangga, yang mana iradiasi terhadap larva serangga dengan dosis beberapa puluh GY dapat menyebabkan serangga mandul. Dengan demikian, populasi serangga dapat dikendalikan, yang mana ketika radiasi disemprotkan kepada larva, lalu mereka menjadi serangga tersebut disebarkan ke alam liar. Pada saat mereka berkembang biak, mereka tidak dapat melakukannya, dan populasi dapat ditekan. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.